Jadi di weekend gue di Baku, gue decide untuk ambil city tour yang kemarin gue bilang, dan ada 2. Hari ini kita akan melakukan city tour yang lebih profesional dan lebih personal untuk Kota Baku. Jadi kita bakal belajar tentang seluruh sejarah yang ada di Kota Baku, dan intinya tuh ini ciri khas dari Kota Baku. Besok lebih banyak ke arah activity. Kita ada ke gunung yang ada snow-nya, there's a lot of activity, ada roller coaster dan lain-lain. Quite interesting, dan menurut gue di 2 hari ini akan menjadi video yang sangat panjang. Hari ini kita bakal belajar tentang seluruh detail dari Kota Baku, not only Baku, Azerbaijan, dan kita titik kumpulnya di 800 meter dari sini, sekitar 7 menit jalan, dan kita kumpul jam 9. Jadi kita punya setengah jam, so let's see, kita kenalan siapa-siapa aja untuk nanti yang ikut, dan stay tuned. Your name? Hanso, hello. Sobrut, it's Sobrut, right? Sobrut. Sobrut. Jadi gue udah ada di destinasi pertama, yaitu Bibi Habib Mosque, atau bahasa Indonesianya Masjid Bibi Habib. Nah, kalau misalnya bisa kalian lihat, ini arsitekturnya bagus banget. Kita lihat ke atas ya, yang 3, 2, 1. Perpaduan warna hijau, biru, semuanya tuh bagus banget. Dan seputar informasi aja, kalau misalnya warna hijau ini melambangkan kesucian. Gue nggak tahu di Indonesia ini caranya seperti ini atau bukan. Orang-orang di sini kalau misalnya sholat, mereka tuh dibantu dengan satu alat, yaitu batu. Jadi cara sholatnya mereka adalah batunya ini ditaruh di depan, dan mereka sholatnya itu pas sujud, itu jidatnya itu harus dikenakan sama batunya ini. Seperti itu. So interesting untuk belajar knowledge baru dari setiap negaranya. My friend here, Umut from Turkey. He just went from Macau and win a 60 bucks from the casino, right? Hello. Hey, he's the tour leader, Tom Root. Leader. Tour guide. Ternyata yang doa itu yang ada di sininya nggak semuanya. Revisi ya, tadi yang gue bilang kan semua masjid dan semua Islam. So, itu cuma ada di Bibi Habib. Bread with chicken, and it's first time for Ubud to eat bread with chicken in his life. How does it taste? In Turkey, we don't add Ah, chicken yeah. to the It's his first time eating that. Turkish fast food. It's actually the best fast food. Seriously? I probably need to go to Turkey then. You want to try? I can show my Sure, yeah. Thanks a lot. It's the same, right? Yeah, thank you. Thank you. It's new flavor though. It's new to me as well. Just as a Turkish, I'm saying it's not easy to visit South Asia or Far East. Because why? My immune system doesn't fit for the foods there. Jadi kita naik mobil merah. Gue nggak tahu tujuannya kemana, tapi it looks so fun. Jadi kita duduk di depan dan kita akan go fast katanya. So let's go. So do you have any idea on where we're going? No. No. Okay. As long as we're together, I guess. Ben Azerbaycan. Filipin. Ben de Türkiye. Azerbaycan. Yok. Salam. I think so. Jadi kayaknya dia nawarin gue buat nyetir di sini. Tapi namanya Hansal Gunawan punya mindset YOLO.
My turn has come. Let's go. No problem. Slow. So fun. It's manual. It's manual. Slow. No. I prefer being a passenger. One of the best journey. Pas lu kesininya tuh nyetirnya. Call me Gran Turismo Hansel. Jadi sekarang kita lagi ada di Globustan, di mana ini adalah bukit yang kalian bisa lihat, yang perjalanannya benar-benar seru banget tadi. Dan ini terkenal dengan lava mountain. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat lava-lava yang tadi gua rekam, itu adalah one of the biggest mud yang terbuat dari transport. Kita cuma nunggunya 10 menit dan kelihatannya agak buru-buru di sini. Here we go again. Supir, jadi ini yang namanya nyetir di Baku, Azerbaijan. Dia mau race? Hit me up, Dominic Gunawan. Butuh keberanian dan juga jangan lupa take up, bro. Yes, sir. Animal to pass through them, to escape. And they would corner the animal on top of the cliff and would make the animal jump. And when animal would jump, would be that. Itu adalah orang-orang yang hidup dari 15.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. So, the interesting part adalah mereka masih ketemu gigi di tenggorokannya. It's really hard to digest. Jadi mereka tuh kedantes dan usut demi usut, informationsnya adalah ini menurut gue sangat penting, di mana orang-orang di sana mereka nggak makan gula. Zaman dulu belum ada gula technically, jadi mereka cuma makan meat dan juga fresh water. Itu yang membuat gigi mereka jadi kuat sekali. Jadi itu adalah lubang untuk penyimpanan air di saat musim hujan. Jadi kalau misalnya hujan, airnya itu di store, dan I believe ini juga ada. Dan itu jadi buat store airnya untuk domestic purposes mereka. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk refrigerator. Nah kalau bisa lihat nih, lumayan banyak lubang. Lubang-lubangnya ada. Globustan itu dibagi jadi dua bahasa. Bahasa yang pertama adalah Kobus, yang berarti bahasa Mongolian itu desert, dan yang kedua adalah Tan, bahasa lokal sendiri yaitu land. Jadi kalau digabung adalah desert land, Kobus Tan. Nah, kenapa kita pakai bahasa Mongolian? Karena
Back in 12 until 13th century, Azerbaijan itu dijajah and being invaded lah by Mongolia. Dan dari situ muncullah Qobuz. Dan fun fact buat kalian, gue juga baru kasih tahu, kita tuh nggak boleh manggil orang Azerbaijan itu Azeri. It's super offensive buat mereka. Mereka bisa marah banget. Jadi instead of manggil kata yang tadi yang gue mention, kalian bisa panggil Azerbaijani instead of Azeri. Jadi tempat ini adalah tempat-tempat peninggalan bangsa Qobustan. Satu fun fact yang kalian harus tahu juga, jadi sebelum mereka berburu di zaman dulu, mereka gambar hewannya dulu, misalnya kuda nih, atau misalnya banteng. Mereka gambar, dan setelah digambar, dan sebelum mereka berburu, mereka pakai tombak, pakai spears, zaman dulu mereka pakai spears, dan mereka tusuk-tusuk ke batu yang udah mereka gambar. Konon katanya it brings a good luck buat mereka. Jadi itu adalah hal penting dan hal lucu yang bisa kita coba mungkin untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelakuin sesuatu, kalau mau berantem nih, kalian gambar dulu orangnya. Lunch time. Akhirnya, ini jam 2, kita baru makan lunch. Tapi ini anyway all you can eat, dimana harganya ini 20 manats dan kita bisa makan sepuasnya. That's right. Jadi ini chicken mixed with egg. Selamat datang di Yanardaq State Historical yang ada sebagai destinasi keempat hari ini. Untuk local visitors cuma 2 manat. Tapi kalau misalnya buat foreign visitor dikali 4 jadi 9 manat. Interesting. Wow, marshmallow. Has this fire ever die? Never. Apinya di sini nggak pernah mati. 3,000 years. Oke, ini cara menghangatkan diri di Azerbaijan. Yes. So even if you're gonna try. Panas banget. Panas banget. Ini adalah api-api natural yang nggak pernah mati. Mau itu bersalju, mau itu berangin, mau itu hujan, apapun ini nggak pernah mati. Dan gue sifatnya ini 2 meter di sini dan panas banget. Dari yang kalau gue geser 1 meter ke depan ini dingin, gue geser 1 meter ke samping jadi panas banget. Hey Tobruk, you were the government and you were assigned to make the fire die basically. How are you going to do it? Is there any solutions to make the fire die? Just extract all the gas and petrol from here, and that's how the fire is gonna disappear. So you need That's to what extract. happened with Fire Temple, by the way. Ah, okay. Selamat datang di destinasi terakhir, Archcrest, atau yang kita artikan di bahasa Inggris adalah Fire Temple. Kenapa Fire Temple? Menurut gue nggak perlu dijawab, tapi kalian bisa lihat di sekitar gue semuanya. It's fire, everyone. Ini adalah api. Jadi, gue akan cerita sedikit tentang masa lalu dari Azerbaijan. 300 juta tahun yang lalu, semua sisi dari Azerbaijan ini adalah api. Dan betul-betul semua sisi dan semua tanah ini adalah api, karena Azerbaijan ini penuh dengan gas dan juga minyak. Dan dari situlah Azerbaijan ini terkenal dengan yang namanya Land of Fire. Api yang ada di samping ini, yang kalian lihat, tidak pernah mati sebelum tahun 90-an. Api ini pernah mati sekali. Kenapa? Karena yang tadi gue tanya, kalau misalnya kalian ke tour guide-nya, gimana cara matiin apinya? That's exactly what they did. Jadi mereka ekstrak semua gasnya dan apinya mati. Dan di saat apinya mati, semua warga Azerbaijan merasa God left them, alias Allah meninggalkan mereka. Mereka kehilangan putus asa dan long story short, apinya nyala kembali. Api ini nggak natural. Kalau misalnya api ini natural, seperti yang di tempat tadi, itu nggak ada baunya sama sekali. Tapi kalau di sini, kalian bisa kecium ada baunya.
makan ini kuah 2. Panas banget kuahnya. Gue kepanasan, kepedesan. Muka gue ngomong, gue nggak tahu untuk muka gue ngomong gimana sekarang.